Mulai nih. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan laporan Base Learning mata kuliah hidrogeologi tambang di mana diampu oleh dosen Bapak Rahmat Fadila STMT. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikannya. Next. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada Kolida Salaisa, Sylvia Ardila, Rivian Sandi, Renov Martinus Pak Pahan, M Bintang Satrijaya, Nabil Zafran saya sendiri, Sonia Angelina Sinaga, Moza Robes Alfonsi, Chandra Setiawan Ginting, Jonathan Ruben Bertua Siregar. Next. selanjutnya latar belakang. Sumber daya air merupakan elemen vital dalam menunjang aktivitas kehidupan, termasuk dalam lingkungan akademik seperti Institut Teknologi Sumatera. Institut ITERA memerlukan pemahaman mendalam tentang aliran air tanah untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Kurangnya data mengenai arah aliran air tanah di ITERA menjadi kendala dalam menentukan lokasi strategis untuk pembangunan sumur baru yang efisien dan ramah lingkungan. Pola aliran air tanah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk gradien hidrolik, jenis dan struktur geologi, serta aktivitas manusia di sekitar wilayah penelitian. Dapat ditentukan melalui analisis data sumur yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan arah aliran air di ITERA agar dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air dan mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan lingkungan berbasis data ilmiah. Rumusan masalah dan tujuannya yaitu pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi muka air tanah pada sumur galian di zona 1 bagian timur ITERA. Yang kedua, belum diketahui rata-rata kedalaman muka air tanah di zona 1 bagian timur ITERA. Yang ketiga, bagaimana arah aliran air tanah di sekitar ITERA. Tujuannya yang pertama, mengetahui kondisi muka air tanah pada sumur galian di zona 1 bagian timur ITERA. Yang kedua, mengetahui rata-rata kedalaman muka air tanah di zona 1 bagian timur ITERA. Yang ketiga, mengetahui arah aliran air tanah di sekitar ITERA. Next. Hidrogeologi dan siklus hidrogeologi. Hidrogeologi merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari keberadaan, karakteristik, dan pergerakan air tanah dalam batuan. Hidrogeologi mencakup analisis pergerakan, sifat, distribusi, dan kualitas air dalam sistem akuifer di bawah permukaan bumi. Siklus hidrogeologi adalah proses pergerakan air yang berlangsung secara terus-menerus antara atmosfer dan permukaan bumi. Siklus ini melibatkan berbagai proses seperti presipitasi, evaporasi, transpirasi, infiltrasi, aliran permukaan, dan aliran air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat di bawah permukaan tanah, khususnya yang berada di bawah zona jenuh air. Sedangkan air bawah tanah merupakan seluruh air yang berada di bawah permukaan tanah, mulai dari zona tidak jenuh hingga zona jenuh air. Sistem aliran air tanah dibagi menjadi 3, yakni sistem lokal, sistem antara, dan sistem regional. Unsur kimia yang mendominasi sistem lokal diantaranya HCO3, Ca, dan Mg. Kemudian pada sistem antara sebagian besar terdiri dari HCO3, Ca, dan Mg. Sedangkan air tanah sistem regional mengandung Na, Cl hingga serta hilangnya unsur CO2 dan O2. Next. Berikut merupakan data curah hujan yang didapatkan dari hasil pembahasan. Kemudian dicari juga data iklim. Data iklim adalah kumpulan informasi tentang keadaan atmosfer di suatu wilayah atau daerah selama periode waktu tertentu. Data iklim dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, penelitian ilmiah, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Berikut data iklim di daerah ITERA. Ini juga merupakan data iklim. Next. Selanjutnya, peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Garis kontur elevasi sendiri memiliki arti sebagai garis-garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan tanah dan berkesinambungan satu sama lain. Peta topografi merupakan satu dari beberapa jenis peta
berskala besar yang dibuat manusia dan biasanya berisi gambar tentang ketinggian garis gunung, pegunungan, sungai, danau, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, lereng, dasar laut, dan sebagainya. Gambar di samping merupakan peta topografi Kecamatan Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Next. Kemudian peta lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi di sekitar Institut Teknologi Sumatera yang terletak di Jalan Terusan Triacudu, Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Untuk pembagian wilayah kerja, kelompok kami mendapatkan wilayah dengan 36 sampai 108 derajat dari gerbang utama ITERA. Adapun peta lokasi penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Waktu penelitian dan alat. Penelitian dilakukan selama 1 hari pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 4. Kegiatan penelitian diawali dengan melakukan pengecekan alat dan diskusi kelompok untuk mencari sumber penelitian. Adapun alat yang digunakan berupa meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur kedalaman sumur dan diameter sumur. Next. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini untuk mengukur arah aliran air bawah tanah dapat dilakukan dengan mengukur elevasi air tanah statis di berbagai titik dalam akuifer. Titik-titik sumur ini nantinya akan digabungkan pada tiap kelompok sehingga kita dapat mengetahui arah aliran air bawah tanah di sekitar wilayah ITERA. Kemudian hasil dan pembahasan. Pengumpulan data sumur berfokus panjang 5 km dari ITERA dengan penentuan area ke arah utara yang berlokasi di sekitaran Kota Baru. Data sumur yang didapatkan ada 5 sumur dengan kondisi elevasi yang berbeda-beda sesuai dengan topografi daerahnya. Next. Berikut adalah tabel hasil pengukuran muka air tanah. Sumur pertama itu muka air tanahnya 0,94 meter, hingga sumur kelima itu 5,70 meter, dengan elevasi dari 75 meter hingga 92 meter, dan elevasi muka air tanahnya itu berkisar dari 73,87 hingga 86,3. Dengan rata-rata muka air tanah 2,28 meter, elevasi 80,84 meter, dan elevasi muka air tanah 78,56 meter. Next. Berikut merupakan sketsa dari 5 sumur yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya perbandingan antar muka air tanah dan data sumur. Pertama, perbandingan data topografi. Perbedaan topografi dari setiap sumur merupakan suatu kondisi dan dari perbedaan ketinggian atau elevasi dari lokasi sumur yang diamati. Yang kedua, kondisi geologis. Kondisi geologi pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan dapat mempengaruhi kemampuan air untuk meresap dan tersimpan. Yang ketiga, aktivitas manusia. Penggunaan dari aktivitas manusia terhadap sumur tersebut dapat juga menjadi alasan mengapa terjadi perbedaan terhadap kedalaman muka air sumur. Aktivitas manusia yang selalu bergantung terhadap sumur pasti akan mengurangi volume air yang dapat mengakibatkan kedalaman muka air semakin dalam dibandingkan sumur lainnya. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami adalah yang pertama, terdapat variasi yang cukup signifikan pada kedalaman muka air tanah di antara kelima sumur yang diamati. Hal ini menunjukkan heterogenitas kondisi hidrogeologi di area tersebut. Yang kedua, perbedaan elevasi antara lokasi sumur memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kedalaman muka air tanah. Sumur dengan elevasi yang lebih tinggi cenderung memiliki muka air yang lebih dalam. Yang ketiga, selain topografi, faktor-faktor lain seperti litologi, struktur geologi, dan aktivitas manusia juga perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan variasi muka air tanah. Saran yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, melakukan penelitian saat curah hujan tidak terlalu tinggi pada hari H agar tidak menjadi faktor pengganggu untuk pengambilan data.
Yang kedua, melakukan penelitian dengan variasi data yang lebih banyak agar data yang diperoleh lebih valid. Il. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.